dong. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Amin. Sama-sama katakan amin. Diingatkan jemaat Tuhan untuk tidak lupa membawa STNK, ya. Yang membawa kendaraan ke Universitas Petra harus membawa STNK yang harus ditunjukkan pada waktu nanti keluar halaman parkir, ya. Jadi meskipun tidak bayar uang parkir, tapi tetap harus menunjukkan STNK untuk keamanan kita semua, ya. Dana yang dibutuhkan 61 juta rupiah. Tadi malam saya tanya kepada bendahara panitia, sudah terkumpul 54.145.000, jadi kurang 7 juta, ya. Nanti jam 10:30 siang yang biasanya ibadah kaum muda digabung di ibadah 1-2 pagi ini. Nanti 10:30 dikhususkan untuk Natal anak-anak sekolah minggu, ya. Natal anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kita semua, para orang tua yang mencintai anak cucu kita, ya. Anak cucu kita adalah generasi penerus kita, ya. Kita berdoa mereka akan lebih baik daripada kita, ya. Generasi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Minggu lalu saya diminta oleh ibu mertua saya supaya saya untuk buka masker karena capek melihat di YouTube, di HP ngos-ngosan suara saya, ya. Saya izin buka masker, ya Bapak Ibu. Saya udah vaksin 2 kali dan yang terakhir booster, ya. Lumayan kelihatan gantengnya, ya. Masukkan pedangmu, sama-sama katakan masukkan pedangmu. Pak, saya tidak punya pedang, Pak. Di rumah saya punya parang sama celurit untuk potong rumput, untuk mendek-mendekkan pohon-pohon supaya nggak terlalu tinggi. Kalau kena angin takut rubuh, ya. Tapi pedang samurai saya enggak punya. Ada yang punya, Bapak Ibu? Kita enggak usah, ya, membentuk kelompok pembela Kristen. Enggak usah, ya. Pembalasan itu haknya Tuhan. Katakan amin. Pak, saya enggak punya pedang, Pak. Tanya kanan kiri, punya pedang enggak? Pak, Bu, setuju enggak? Lidah kita itu bisa dikatakan lebih tajam daripada pedang. Ibu-ibu yang suka masak di dapur pernah kena pisau, aduh, sakit. Apalagi kena pedang. Bu, Pak, siapa yang pernah disakiti hatinya karena lidah, mulut? Saya ulang lagi, ya. Beberapa waktu lalu saya pernah ketakutan, gemeter. Di belakang, di perumahan, di bagian belakang saya suka bakar-bakar supaya bersih gitu, ya. Pagi-pagi ganggu banyak orang. Siang, jam 2 siang waktu itu kan sepi, ya. Saya bakar, mumpung kering. Nggak taunya ada satu bapak di belakang tembok itu datang gebrak-gebrak pagar belakang, meso-meso, sumpah serapa. Cuma satu. Saya gemeter. Ya Pak, tak pateni Pak. Ngambil air, siram, ambil air. Lidah bisa membuat saya gemeter. Satu lidah. Coba enggak punya lidah. Enggak takut saya, malah guyu, ya. Mertua masih menyakiti hati menantu. Para menantu masih menyakiti hati mertua. Katanya semakin tua semakin sensitif, ya.
sensitif. Hati-hati anak muda, hati-hati menantu-menantu ya. Yuk kita lihat Alkitab kita, Injil Matius. Apakah gereja kita ini akan damai-damai, sejahtera kalau bisu semua? Katanya kalau musim Natal gini, ini rawan gesekan ini ya. Manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Waduh, enggak cocok ya, beda pendapat. Seragamnya apa? Ungu. Ungu tua apa? Ungu muda. Aja ribut ya. Enggak seneng ungu aku. Nah. Konsumsinya apa Natal? Roti apa nasi? Nasi aja. Ben warak. Supaya kenyang. Enggak, roti aja mahal nasi. Loh, soal konsumsi ribut. Soal seragam ribut. Dulu saya pernah buat, sudah daripada ribut seragam, semua putih hitam, nggak usah beli lagi. Ribut juga ternyata, kok Natal putih, bosan. Ini kita, lihat kanan kiri, kita. Matius 26 ayat 47 mulai. Kita baca ya perikop ini. Matius 26 ayat 47. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Baca sama-sama ya. Nggak usah ngebut-ngebut ya. 40 km per jam saja ya, supaya nggak tabrakan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, sama-sama katakan, masukkan pedangmu. Bukan cuma bicara soal pedang, sungguh-sungguh pedang, tapi lidah ya. Jaga lidah, jaga mulut, jamu. Sama-sama katakan jamu, jaga mulut. Ini perkataan ini bisa membunuh, bisa menghidupkan, bisa menyakiti, melukai, bisa menyembuhkan. Katakan amin. Perkataan kita ada kuasa, katakan kuasa. Iya loh. Ingat pencobaan di padang gurun, Yesus apa? Ada tertulis. Setan takut dengan firman yang kita perkatakan, yang kita percayai. Katakan amin. Doa kita semua jemaat Tuhan, dari anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, orang tua, semua suka baca firman, suka dengar firman, suka memperkatakan firman, suka memenuhi pikiran hati kita dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ayat 47, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. 52.
Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu ini aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Terakhir, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nyanyi yang lagu terakhir refnya tadi. Yuk. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kembali ke ayat yang awal tadi ya. Kita kunyah satu persatu, ayat demi ayat, mengenyangkan kerohanian kita, memulihkan kerohanian kita, menyembuhkan, memberikan pencerahan untuk tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan ke depan, sikap kita harus bagaimana. Bagaimana sih seharusnya Kristen itu bagaimana? Pengikut Kristus itu seharusnya sebenarnya seyogianya itu bagaimana? Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Siapa Yudas? Murid Yesus. Sama-sama katakan murid Yesus. Salah seorang dari ke-12 murid. Jalan sama-sama, ngobrol sama-sama, lihat mujizat sama-sama, mendengar pengajaran Yesus sama-sama. Sama-sama belum tentu hasilnya sama, tergantung bagaimana murid-murid itu sendiri menangkap, mempercayai, dan melakukan atau tidak yang diajarkan oleh guru agung. Gerejanya sama, tempat ibadahnya sama. Hasil perilaku jemaat bisa berbeda. 5 anak di rumah yang sama, punya papa mama yang sama, bajunya seragam semua, oranye semua, ungu semua. Tapi sikap anak-anak bisa berbeda. Ketaatan anak-anak bisa berbeda. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi sebagian musuh dari Yesus Kristus siapa? Orang-orang yang ahli-ahli agama loh. Ada ayat yang mengatakan karena iri dan dengki. Wah, Yesus ini anak baru ini, orang baru ini, anak muda ini. Waduh, bisa-bisa kalah pamor saya. Kok banyak pengikutnya nih? Orang baru, anak muda kok banyak pengikutnya ini. Waduh, pengikutku bisa berkurang ini. Jadi bukan masalah benar atau salah, tapi karena iri, dengki. Lupa kalau kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Mesias, kehadiran anak
domba Allah itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan mereka ahli kitab seharusnya tahu, tapi tertutup oleh iri dan dengki. Jadi ada musuh yang berbahaya dalam diri kita manusia, iri dan dengki. Lihat kanan kiri, periksa muka belakang. Adakah muka-muka yang iri dan dengki? Dalam nama Yesus keluar. Tapi kasih surgawi, damai sejahtera, sukacita, saling mengasihi memenuhi kita semua. Katakan amin. Orang-orang membawa apa? Pedang dan pentung. Siapa? Pak, Bu, siapa yang dibawai pedang dan pentung itu siapa? Preman. Domba yang keluh. Yesus yang lemah lembut, yang suka mengajar di bait Allah, yang membawa umat Allah kepada kebenaran. Yang tidak pernah megang pedang dan pentung, yang tidak pernah marah-marah, maki-maki, meso-meso, yang tidak pernah mengatakan sumpah serapah, yang bukan preman jalanan, anak domba keluh, dibawai pedang dan pentung. Kira-kira tangkap Intan itu yang main tamborin itu, yang kecil, lemah lembut, nyaris tidak ada suaranya. Tangkap, pakai polisi, pakai tentara, Kopassus, senjata, pakai senjata, tangkap Intan. Loh, ngapain? Cukup saya sama Jepta aja tangkap Intan bisa kok. Menangkap domba pakai pasukan tentara. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Tandanya apa? Cium. Ya, budaya. Kita di sepanjang tidak ada budaya cium. Ya, ibu-ibu ya dulu sebelum pandemi ya, cipika. Cium pipi kanan, pipi kiri. Budaya. Masing-masing budaya, tradisi tiap suku bangsa beda-beda ya. Ada yang tatap-tatapan pala, ada yang ini ya, ada yang salaman. Ada yang mukul sambil meso. Macam-macam ya budaya. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Perhatikan Bapak Ibu. Banyak sekali yang mengkhianati Yesus Kristus dengan sebuah ciuman. Di depan dan belakang beda. Termasuk ini dapat dikatakan orang-orang munafik ya. Salam Rabi. Zaman sekarang ada nggak? Di depan Shalom. Haleluya. Glory. Hosana. Senyum manis. Istrinya digandeng mesra. Suami istri teladan. Itu di rumah. Ndak senyum.
Suka Loh, ini pernah lihat atau yang melakukan? Enggak Pak, dulu. Sekarang sudah bertobat. Dulu serigala, sekarang domba semua. Katakan amin. Pura-pura menghormati, pura-pura sayang Tuhan, ternyata mengkhianati. Ada bahasa asing, mel in ore, vel in corde, artinya manis di mulut, pahit di hati. Ada kata-kata asing, kata pilain au esti pilain, artinya memeluk bukan berarti mengasihi. Kayaknya mesra gitu di depan orang, belum tentu mengasihi. Disanjung-sanjung. Hati-hati loh. Hati-hati. Musuh biasanya suka menyanjung-nyanjung, menjilat. Kawan sejati kadang-kadang tegur keras. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jangan benci orang yang suka negur ya. Berarti dia ingin kita lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Jangan benci orang yang suka menasihati, memberi masukan. Jangan ya. Jangan urus aku. Urus dirimu sendiri. Memang kamu lebih baik dari aku. Loh. Enggak, terima kasih malah dimarahi. Enggak ya. Terima kasih sudah menasihati. Terima kasih sudah mengkritik. Kritik membangun. Katakan kritik membangun. Itu ciri-ciri orang yang mengasihi. Ciuman Yudas. Ayat 51. Bapak Ibu masih bersama dengan saya? Lihat kanan kiri ada yang ngantuk. Pak, Bu, doakan saya masih belajar. Sampai hari ini kalau mau khotbah sih nerdek. Tuhan, jangan sampai ada jemaat yang ngantuk, Tuhan. Sudah mau disabar, dia di rumah sulit tidur, biarkan di gereja tidur. Ya wis, enggak apa-apa. Bu, ada bantal guling. Saya masih terus belajar sama sopir bis. Sopir bis itu membuat semua penumpang berdoa, Tuhan Yesus tolong, darah Yesus. Tidak pernah di bis itu ngantuk. Cuk bapak-bapak. Ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Sama-sama pegang telinga. Masih punya telinga? Puji Tuhan. Masih bisa mendengar? Puji Tuhan. Dengar-dengaran? Katakan amin. Iya. Mak sepanjang bilang apa? Kopeng atau centelan. Dengar wewe gombel. Nggih mboten kepanggih. Di Injil lain Yesus ambil telinga yang putus itu dan tempelkan. Tuhan Yesus penyembuh, katakan amin. Tuhan penyembuh segala penyakit, katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Anaknya, saudaranya,
sahabatnya musuh. Jangan dipotong telinga musuh, tempel. Katakan amin. Kapok kon, mangkane. Bagus. Bela saya. Tahun 2002 kira-kira. 2002 atau 2003 kira-kira. Saya ya oleh karena kemurahan Tuhan saya ikut tim multimedia GPI gerejanya Pak Niko, ikut doa se-Asia di Singapura. Ya sekali itu aja. Dr. Royandi Hutasoid, kepala sekolah atau ketua STT Daulos, sekolah kitab ya, bersaksi kepada seluruh hamba Tuhan perwakilan dari gereja-gereja se-Asia. Bercerita tentang muridnya, anak sekolah kitabnya yang bernama Saudara Domingus. Nah, tadi malam saya mengingat kembali kesaksiannya. Umur 19 tahun, ya. Tahun 99, berapa tahun lalu, ya, terjadi kerusuhan sekian lama kan. Nah, tanggal 15 Desember tahun 99, malam, masa masuk ratusan masuk di sekolah kitab Daulos. Singkat cerita, Saudara Domingus yang 19 tahun ini jam 11 malam lehernya dipotong oleh massa. Enggak terasa, karena sebelum dipotong itu dipukul pakai balok kepalanya. Dang, pingsan. Jam 3 pagi ditemukan oleh warga, dibawa ke rumah sakit UKI, masuk di ICU. Dokter mengatakan ini mati nih. Tapi Dr. Royandi Hutasoid yang kepala STT Daulos itu juga dokter, dia mengatakan tetap sambung aja, dijahit. Para dokter mengatakan langsung masuk di kamar mayat aja. Keluarga masih ingin jangan, mohon taruh di ruang kamar rawat inap saja. Kami berdoa. 4 hari berdoa. Kenapa dokter mengatakan mati ini? Tidak mungkin hidup, karena tulang leher dan serap-serap putus. Setelah 4 hari hidup kembali. Salat-salat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketik aja di YouTube, Domingus bangkit dari kematian. Berapa waktu kemudian, kan diundang sana sini kesaksian ya. Masih ada bekas ya, tapi bisa pulih, bahkan lebih sehat dari yang dulu katanya. Tetap bisa makan dan minum. Dulu kurus. Berapa waktu kemudian diundang di Australia, Bu Yani, Australia. Ada konferensi dokter-dokter di Australia. 2.000 dokter, sama-sama katakan 2.000 dokter. Boleh kanan kiri, 2.000 loh. 2.000. Kumpul mengadakan konferensi dan mengundang Domingus ini untuk bersaksi dan menunjukkan foto-foto, dan para dokter meneliti kondisi Domingus yang tulang leher, serap-serap putus itu, dan 2.000 dokter mengatakan tidak mungkin hidup, tidak mungkin sehat normal, tidak mungkin, pasti mati, kecuali mujizat Tuhan. Kondisi Domingus seperti itu, dokter angkat tangan. Tapi kalau Tuhan turun tangan, terjadi mujizat. Katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bagus juga Pak Hendra mengingatkan saya tentang percakapan orang-orang yang cinta Tuhan Yesus dan yang tidak. Lihat tuh, penjajah itu
sebagian besar orang Kristen. Makanya jangan jadi Kristen. Pak Hendra bilang apa? Itu orang Kristennya, oknum orang Kristennya. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melakukan itu. Yang mengerti katakan amin. Yang salah orangnya, oknum orang Kristennya. Bukan ajaran Yesusnya. Kita berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Ampunilah. Doakanlah. Berkatilah. Jemaat Tuhan, cabut akar pahit. Domingus memberikan kesaksian, mengatakan kepada kita orang Kristen ya. Jangan mengutuk, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan, berkati supaya mereka bertobat. Saulus jadi Paulus. Yang benci jadi cinta gitu ya. Yang dulunya mengejar-ngejar, menganiaya, membunuh, memenjarakan. Oh, jadi mengibui jemaat, membapai jemaat, menggembalakan jemaat dengan sabar, dengan kasih Tuhan. Rela menderita bagi Tuhan Yesus. Rela menderita karena memberitakan kebenaran, kabar baik, memberitakan Injil. Wow. Berubah 180 derajat. Jangan benci orang jahat. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi lebih sungguh. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tidak usah 12. Cukup 2 malaikat yang dikubur Yesus. Membuat tentara Romawi yang gagah perkasa, terlatih perang, itu gemetar, ketakutan seperti pucat, seperti orang mati melihat 2 malaikat. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Alkitab mengatakan malaikat itu bukan feminim. Shalom. Bukan. Maskulin, gagah perkasa. 2,5 meter, 3 meter. Tentara sorgawi. Punya kuasa, punya tentara, punya kuasa sorga dan bumi, tapi tidak melawan, tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Diam seperti domba yang keluh. Itu kekuatannya luar biasa. Menguasai diri. Yesus menguasai diri. Kita anak Tuhan harus menguasai diri. Bisa menahan. Saya senang punya jemaat gagah perkasa, punya jabatan tinggi, kaya raya, senang saya. Tapi, deg-degan juga, rawan. Kalau ketika hati-hati, kalau pas kesenggol, tersinggung, dilukai, dikhianati loh. Itu tiba-tiba loh. Sama-sama katakan tiba-tiba. Apakah
masih menggunakan manusia lama kita, membalas kejahatan dengan kejahatan. Lupa kalau kita manusia baru, harus ada buah roh, sabar, sukacita, murah hati, apalagi penguasaan diri, damai sejahtera. Jangan menghasilkan buah kedagingan, tapi buah roh. Wow, Yesus tidak terombang-ambing oleh situasi kondisi ya. Yesus mengendalikan situasi kondisi. Taat kepada Bapa. Menyerahkan pembalasan itu haknya Tuhan. Yesus manusia sejati loh. Tinggal ngomong cut, malaikat habis semua. Berkuasa tapi tidak menggunakan kuasanya untuk membalas. Hebat itu. Ngempet, diam. Ayo, enggak boleh. Ayo mau mesuk enggak boleh. Ayo mau maki-maki. Ayo, enggak gampang loh. Jemaat, memerintah orang lain lebih mudah daripada memerintah diri sendiri. Katakan amin. Ayo ibadah, ayo jangan malas, ayo sembahyang, ayo jangan malas. Ayo baca Alkitab, jangan malas. Jangan alasan aja, repot. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Marta, kamu menyibukkan diri dalam banyak hal. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk diam, terus menerus mendengar perkataanku, firmanku. Kita gak selama-lamanya loh di muka bumi ini. Betul kita butuh uang, tapi jangan terus uang, terus kerja. Betul, rajin bekerja penting. Tuhan gak suka orang malas, betul. Tapi jangan terus kerja terus. Ada waktunya untuk Tuhan, ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk kerja. Katakan amin. Ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Terakhir. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jemaat, waduh. Bersama Yesus semua baik-baik. Semua makanan, minuman, semua gak ada masalah, gak ada tantangan, gak ada rintangan, gak ada musuh-musuh. Tetap bersama Tuhan Yesus, tetap memuji Tuhan, tetap setia. Biasa. Normal, biasa. Gak ada yang wow gitu. Tapi kalau sampai ada masalah, ada serangan musuh, ada ancaman nyawa, ada rintangan, ada badai hidup, tetap bersama Yesus, tetap melayani Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Murid-murid meninggalkan Yesus, melarikan diri. Lari dari masalah. Jemaat, perhatikan baik-baik. Kerohanian kita bukan ketika kita setia melayani Tuhan ketika semua baik-baik. Tapi kita tetap memuji, menyembah Tuhan, setia, beribadah, tetap mengasihi Tuhan ketika ada badai, ada ujian. Ujian kerohanian yang terberat ya. Saat semua yang biasanya kita bisa andalkan itu tidak ada. Andalan-andalan kita direbut, direnggut. Apa? Bisa pekerjaan, bisa kekuatan, kesehatan, ekonomi, kesempatan kita lebih lagi mengaminkan
lagu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Kerohanian jemaat bukan ketika terlihat di mimbar, memuji, main musik, berkhotbah, duduk di gereja gini, angkat tangan, lompat-lompat, tepuk tangan, pakai baju bagus semua, wah ganteng, foto Natal, ini rohani, ya bisalah sedikit, tapi kerohanian jemaat itu terlihat ketika ada badai menyerang. Ekonomi diserang, kesehatan diserang, keluarga diserang, berbagai aspek kehidupan kita diserang, diludahi, dikhianati, disakiti, dirugikan, direndahkan. Apa sikap kita? Balas kejahatan dengan kejahatan atau membalas kejahatan dengan kebaikan, mendoakan, memberkati. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mau mengasihi katakan amin. Yang mau mengampuni katakan amin. Enak ngomong mengampuni Pak. Bapak tidak ngalami, saya ini yang ngalami Pak. Bukan sehari, 2 hari, 2 minggu, bulan, tahunan nih. Sakitnya tuh di sini Pak. Iya, kasih kita terbatas, tapi kasih Tuhan Yesus tak terbatas. Mengampuni 70 kali. Bagi bangsa Israel 7 itu angka sempurna. Sempurna ditambah sempurna, mengampuni, terus mengampuni. Sulit iya, tapi harus bisa karena Tuhan Yesus bersama kita. Dan itu yang terbaik, kasih yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kasih yang selalu up to date setiap zaman. Mengasihi. Allah adalah kasih. Kalau kita mengasihi, kita mengizinkan Allah yang berperang di depan kita. Kalau tidak mau mengasihi, mengampuni, kita sendiri yang sakit-sakitan, yang menderita, yang kayak ada dalam penjara, kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Kegiatan kita terganggu, terbayang terus orang-orang yang menyakiti hati kita di muka kita. Kita nggak bisa melupakan betul, tapi kita harus mengampuni. Jujur, Tuhan aku tidak bisa, tapi Tuhan tolong aku mau. Nah, di mana ada kemauan, situ ada jalan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kasih Tuhan memenuhi kami. Kasih Tuhan memenuhi kami. Kasih Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani dan jasmani, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Terima kasih rencana Tuhan yang terbaik untuk kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan melimpah dalam negeri kami Indonesia tercinta. Pertobatan yang besar terjadi Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi. Dimulai dari jemaat Tuhan, dari gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengizinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua jemaat Tuhan penuh dengan kuasa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, kami bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.